Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat dimanapun Anda berada. Saya Amila Sari, calon guru penggerak Angkatan 9, akan melakukan proses pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Baik, di sini saya sudah bersama Bu Intan. Halo Bu Intan, apa kabar? Alhamdulillah. Dipersilakan Bu Intan untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakintan Batin Angganis. Di sini saya bertugas sebagai guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik Bu Intan, kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas ya Bu Intan. Hari ini, hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, Bu Intan akan melaksanakan observasi ya di kelas 12 IPS 1 dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita ke kelas, kita lakukan praobservasi terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Bu Intan dalam proses pembelajaran kali ini itu apa saja? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran kali ini, itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang perkembangan kehidupan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Kemudian siswa mampu menganalisis tentang kehidupan Indonesia pada masa reformasi. Dan yang ketiga, siswa mampu menyajikan hasil telaah tentang perkembangan kehidupan bangsa Indonesia pada masa reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis atau video. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya yang hendak dicapai, yaitu 2 tujuan untuk kognitif dan yang satu untuk psikomotor. Baik, apa nih area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Intan dengan tujuan pembelajaran yang sudah tadi disebutkan? Ya Ibu, baik, untuk area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Pertama itu melaksanakan budaya positif di kelas, kemudian mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center melalui pembelajaran berpikiran kreasi, dan yang ketiga mengembangkan keterampilan berpikir siswa, kreativitas, dan kerjasama siswa dalam berkelompok. Oke, jadi dalam proses pembelajaran kali ini Bu Intan menerima gitu ya praktik baik, yaitu tentang KSE ya, dan berdiferensiasi gitu ya. Jadi area pengembangannya di budaya positifnya untuk menuju ke KSE ya, dan berdiferensiasi tentunya nanti dengan kegiatan siswa yang berbeda ya. Baik, strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut bagaimana? Strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran kali ini yaitu saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok nanti siswa akan dituntut untuk mengerjakan LKPD, kemudian menghasilkan suatu produk yang mana dari hasil problem learning ini nanti siswa akan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis atau video. Jadi nanti ada karya dari siswa, di mana karya tersebut akan berbeda-beda, mulai dari infografis, poster, PowerPoint, mind mapping, dan dalam bentuk video. Baik, berarti tadi untuk diferensiasinya dalam bentuk produk ya, diferensiasi produk itu tadi akan menghasilkan ada yang infografis, video gitu ya, dan sebagainya gitu. Baik, persiapan dan perencanaannya sudah terlihat baik, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan waktunya juga tepat gitu ya. Oke, untuk percakapan pra observasi kelas dicukupkan sampai di sini. Nanti
Nanti kita akan ke kelas untuk melakukan observasi pada jam ketiga keempat, yaitu di kelas 12 IPS 1. Terima kasih Bu Intan untuk observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan UKM pimpin doa ya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Hadir? Saya Bu. Ada keterangan? Tidak. Dari kelas? Belum ada. Kita kelas kalian ada sampah atau tidak? Sudah. Di sini ada kompetensi dasar yang harus kita pelajari untuk KDN 3.6, analisis perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia dan masa reformasi. Karena kita akan melakukan proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning. Ini di sini ada tujuannya. Pertama, menjelaskan tentang perkembangan kehidupan pada masa reformasi, kemudian menganalisis dan menyajikan hasil telaah. Apa hal yang mengenal tokoh-tokoh? Siapa ini? Ini akan kalian diskusikan mengenai kebijakan apa yang dikeluarkan pada masa pemerintahan presiden masa reformasi. Nanti petunjuknya ada lebih lengkap di LKPD ya. Tapi sebelum itu silakan untuk kalian nonton sedikit tayangan tentang masa reformasi pada tahun 1998. Terima sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR dilaksanakan pada 10 sampai 13 November 1998. Ibu akan bagi kalian kelompok menjadi 5 kelompok yang sudah ada ya, yang kelompok belajar sejarah Indonesia. Nanti silakan duduknya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 di sini ya. Sebelum dibagikan LKPD silakan berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian akan dibagikan LKPD, silakan kerjakan sesuai perintah dari LKPD. Nah, untuk laporan hasil diskusinya, Ibu akan membagikan hasilnya itu menjadi 5 hasil. Pertama dalam bentuk video, kedua hand mapping, ketiga infografis, 4 poster, 5 PowerPoint ya. Nanti silakan terserah kalian masing-masing kelompok mau dibuat di pembahasannya tentang masalah BCH. Kemudian kedua ada bagian masing-masing ya. Tidak yang sama, silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Waktunya maksimal 20 menit. Balik aku.
Tiga sudah selesai. Ya, Tadi ya kalau ngapain masih ada. siap Bu. Bagus. Silakan kita mulai presentasi hasil diskusi kalian. Siap Bu. Mulai dari kelompok satu dulu ya. Siap. Baik. Baik. Kelompok satu silakan perwakilannya Ya, baik. maksimal 5 menit ya pemaparan tiap diskusi tiap kelompok. Siap Bu. Maksimal. Satu orang yang menjalankan ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan masa pemerintahan Megawati Soekarno. Kali ada dari kalian yang belum paham atau bisa menambahkan juga tidak apa-apa. Baik, jika tidak ada yang ingin tambahkan atau bertanya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang pada periode 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arif Rahmanatif, perwakilan dari akan mempresentasikan masa pemerintahan Jokowi Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristian dari perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang masa pemerintahan pada masa Presiden Gus Dur. Siapa yang menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pagi dari materi yang telah dibahas oleh masing-masing kelompok? Ada yang mau menyimpulkan? Pertemuan hari ini. Jadi pertemuan kali ini tentang membahas tentang reformasi dari presiden ke-3 sampai ke-7. Jadi dapat diambil pelajaran bahwa setiap presiden dan masa jabatannya. Nah, untuk mengetes pengetahuan kalian tentang masa reformasi, gua akan membagikan tes formatif berupa teka-teki sila. Jadi nama dan kelas ya. Satu orang satu. Batu. Jadi sendiri tidak boleh diskusi. Bu, ya oke. Nulis sendiri, jangan ditulis orang lain. Ya, ya, kasih nama dan kelas. Gimana aja, asal di depan. Nah, jangan ditulis nomor sepatu mah ya. Waduh itu. Ukuran baju.
lagi nggak boleh. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sebelum dimulai pembelajaran kita kali ini, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Apakah bahagia? Bahagia. Pembelajaran seperti apa yang membahagiakan bagi kalian? Apakah dengan cara berdiskusi seperti ini atau misalnya ceramah saja ibu? Diskusi. Ya, berarti sekian. Untuk minggu depan materinya sama, masih tentang kehidupan pada masa reformasi. Nanti kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing presiden di masa reformasi. Sekian pembelajaran kita kali ini. Guru Kirian, Guru Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Aam Amilasari, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya ditemani oleh Ibu Teti Herawati, bapak saya, dan Ibu Yakintan, guru yang sudah diobservasi oleh saya. Pada kegiatan kali ini, kami akan melakukan coaching pasca observasi. Baik, Bu Intan. Ya, Ibu. Kita kemarin sudah melakukan observasi di kelas ya, yang menerapkan RPP diferensiasi dan terintegrasi KSE. Tujuan percakapan kita kali ini itu apa? Ya, Ibu, baik. Untuk tujuan percakapan kita kali ini, baik untuk tujuan pertemuan kita kali ini, Bu, di sini saya bertujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah diobservasi pada waktu itu. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi yang sudah dilakukan di kelas? Perasaan saya pada saat itu agak deg-degan, Bu. Agak deg-degan karena di awal itu ada sedikit trouble ya, terutama di listrik dan jaringan, Bu, jaringan internet. Jadi agak deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya bisa ya berjalan lancar. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh kita pada waktu kelas. Untuk area pengembangan pada saat di kelas, di sini saya ada 3 area pengembangan. Pertama yaitu pengembangan spiritual, di mana pada pengembangan spiritual ini yaitu melaksanakan budaya positif di kelas. Contohnya seperti berdoa di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian mengembangkan pembelajaran dengan studi center yang diintegrasikan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, dan kerjasama dalam kelompok siswa. Ya, baik. Jadi yang dikembangkan ada 3 ya. Yang pertama dari sisi budaya positifnya, yang kedua dari belajar study center, kemudian yang ketiganya adalah keterampilan dari siswa ya. Baik, bagaimana tahapan pembelajaran yang sesuai dengan strategi yang sudah Ibu rencanakan waktu itu? Bagaimana tahapan-tahapannya seperti apa? Untuk tahapan-tahapannya sebelum di kelas saya sudah membuat perangkat ajar, di mana perangkat ajar itu terdiri dari FPP, modul ajar, LKPD, dan PowerPoint. Untuk kegiatan pembelajarannya biasa dimulai dari kegiatan waktu dahuluan, kemudian untuk sesuai dengan RPP berdiferensiasi dan PSP yang telah saya buat. Jadi semuanya memang sudah ada lengkap gitu ya di RPP yang sudah dibuat. Baik, menurut Bu Intan sudah
sejauh mana area pengembangan yang sudah tercapai jika misalnya memakai skala gitu 1 sampai 10 kira-kira sudah di mana? Untuk area pengembangan yang sudah tercapai, kalau diskalakan gitu ya, saya beri skala 8. Alhamdulillah menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada beberapa kendala gitu yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Baik, berarti 8 kalau misalnya dari sempurna dari Iya. 10 berarti kurang 2 Belum. ya. Belum Masih cukup kurang 2. sempurna, iya. Nah, kira-kira yang membuat kekurangan tersebut gitu ya, kendalanya seperti apa yang ditemui waktu di kelas? Kendalanya mungkin bagi semua guru pasti ada ya kendala dalam pembelajaran gitu. Tapi bagi saya ketika kemarin setelah diobservasi, kendala yang saya hadapi itu di mana anak-anak atau siswa gitu pada saat diskusi di kelas itu kurang begitu aktif gitu Bu. Jadi kalau diskusi di kelompoknya memang sudah terlihat aktif, cuman ketika pas pelaksanaan diskusi di kelas itu agak kurang aktif. Ada beberapa siswa yang memang kurang aktif. Itu sih Bu. Ya, kendalanya. jadi kalau diskusi di kelompok udah aktif Iya, gitu ya, terlihat. ya. Tapi untuk diskusi kelas menanggapi Iya. mungkin ya atau memberikan Bertanya, umpan memberikan balik ya pendapat gitu, untuk yang jadi. presentasi di kelas itu Iya. belum gitu ya. Nah, kira-kira mengapa siswa tersebut kurang aktif gitu pada saat diskusi kelas gitu? Ya, setelah saya melihat gitu ya Bu, apa sih yang menjadi penyebab siswa itu kurang aktif gitu ya. Di sini saya mencatat ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu menurut saya adanya ketidakcocokan metode pembelajaran Bu, di mana setiap siswa itu kan mempunyai gaya belajar masing-masing gitu ya. Jadi gaya belajar mahasiswa itu berbeda sehingga pada proses pembelajaran itu menjadi kurang efektif dan efisien. Itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat kesulitan yang tidak sesuai. Di mana tingkat kesulitan di sini itu dari tingkat kesulitan materi. Nah, materi di sini yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Kita kalau menurut saya materi misalnya materinya terlalu mudah, otomatis siswanya pun akan menjadi cepat bosan dan tidak tertantang gitu, kalau materinya terlalu mudah gitu. Sedangkan materi yang terlalu susah, jadi siswa itu sulit menyerap materi tersebut. Itu yang menjadi faktor penyebab tingkat kesulitan yang tidak sesuai yang menyebabkan siswa di kelas menjadi kurang aktif. Nah, faktor yang terakhir menurut saya itu adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran Bu. Jadi kan mungkin karena waktunya kurang cukup gitu ya untuk presentasi 5 kelompok, diskusi dulu kemudian presentasi, jadi menyebabkan kurangnya kesempatan gitu siswa untuk berdiskusi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jadi tadi yang dirasa gitu Iya. ya membuat siswa kurang aktif adalah yang pertama bisa dari model pembelajaran yang kurang cocok gitu ya, kemudian yang kedua kesulitan materi mungkin ya jadi gitu. siswa tuh kurang paham sepertinya gitu, jadi tidak mengerti apakah siswa itu mengerti atau memang sudah paham gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu ya, Iya. tadi mungkin yang memang kurang karena prosesnya panjang Iya. memang ya, kemarin memakai PBL ya. Iya. PBL, memakai PBL memang lumayan ini ya. Iya, Bu. Tahap-tahapannya. Adakah rencana untuk memperbaiki gitu hal yang dirasa kurang kemarin dari hasil observasi tersebut? Iya Ibu, untuk rencana pasti tentunya ada ya Bu, karena untuk kita itu kan sebagai guru gitu ingin terus belajar, terus berkembang, terus bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan di kelas. Saya juga punya rencana gitu ya untuk kedepannya ini supaya menjadi lebih baik lagi gitu ya, yaitu mengadopsi beberapa pendekatan yang beragam
terhadap kebutuhan siswa dengan memahami gaya belajar siswa dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Nah, saya di sini punya rencana ya untuk di kelas selanjutnya gitu mau menggunakan metode belajar role playing. Jadi tadi rencana kedepannya sudah bagus ya gitu, akan mencoba model atau metode pembelajaran gitu yang nantinya akan disesuaikan dengan gaya belajar gitu ya. Kalau kemarin memang tidak dibedakan berdasarkan gaya belajar gitu ya. Iya, cuma ke produknya aja ya. Ya, diferensiasi produk. Nah, kira-kira waktu yang akan digunakan nih untuk melaksanakan rencana perbaikan tersebut? Insya Allah kalau kan untuk minggu-minggu depan sudah terpotong oleh libur dan juga ujian sekolah itu ya. Jadi saya akan mencoba menerapkan di kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 dan 12, jadi kelas 12 sudah beres. Jadi nanti di kelas 11 dengan siswa yang baru gitu akan mencoba di akhir bulan April setelah Lebaran pas pembelajaran sendiri. Ya, baik, itu bagus sekali rencana yang sudah disusun gitu ya oleh Bu Intan gitu, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan tadi sesuai dengan rencananya ya, waktunya juga. Kemudian tadi akan mencoba menggunakan model yang baru ya gitu, role playing ya, bermain peran seperti itu. Mudah-mudahan memang ini hasilnya bisa memperbaiki gitu ya pembelajaran yang kemarin sudah diobservasi gitu, seperti itu. Baik, nah jadi apa nih kesimpulan yang bisa Ibu Intan ambil dari percakapan kita hari ini? Saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Jadi pertemuan pada hari ini saya berbincang dengan Ibu melakukan coaching, yaitu untuk mengevaluasi dan merevisi pembelajaran yang sudah diobservasi di kelas, kemudian area pengembangan pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas sudah berjalan dengan baik Bu, dan ada beberapa kendala, salah satunya yaitu ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelas. Nah, kemudian penyebab kenapa siswa itu kurang aktif di kelas, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, ketidakcocokan metode pembelajaran, kemudian tingkat kesulitan materi yang tidak sesuai, dan keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Kemudian rencana yang akan saya gunakan untuk mengatasi peserta didik yang memang kurang aktif itu menggunakan metode yang lain dalam pembelajaran gitu Bu, dengan memperhatikan gaya belajar siswa. Baik, itu sudah lengkap sekali gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya ingin tanyakan kembali gitu, sedikit sih, butuh bantuan gitu atau nanti dalam pelaksanaan perbaikannya gitu mungkin ada yang bisa memberikan bantuan, kira-kira siapa gitu? Tentunya Bu pasti, tentunya Bu pasti, karena kan kita itu di sini guru itu pasti punya pengalaman masing-masing, dan tentunya pasti butuh bantuan untuk bagaimana penerapan pembelajaran di kelas selanjutnya gitu. Dan saya berharap sekali terutama kepada Ibu gitu ya yang sedang melaksanakan CGP ini, pasti sudah banyak ilmu yang didapat di dalam CGP, tentunya bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya gitu Bu. Ya baik, terima kasih sekali ya Bu Intan atas kerjasamanya, atas kolaborasinya dari awal gitu, bersedia untuk melakukan ini berbagi praktik baik gitu dengan saya gitu, yaitu mengenai observasi supervisi di kelas. Terima kasih kembali Bu atas ilmu-ilmunya. Terima kasih.
Demikian percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.